Halo semuanya, balik lagi di Jurnal Veta. Video kali ini Veta pengen nge-share kayak live update gitu kehidupan perkuliahan Veta di tahun 2020 ini. Di semester ini, Veta udah semester 6. Jadi di semester 6 itu Vita harus nyelesain kayak namanya skripsi gitu. Terus juga Vita harus kayak ngurus-ngurus untuk internship. Karena di semester depan, di semester 7 Vita bakal internship. Mungkin secara perkuliahan di semester itu tuh nggak begitu padat. Kayak Vita satu hari tuh paling cuma satu kelas. Dan itu Vita dapat 3 hari libur gitu. Vita kuliah dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Cuman di hari Rabu itu yang kayak kelasnya 2. Selebihnya hari Kamis kita nggak kuliah, Jumat, Sabtu nggak kuliah. Pokoknya secara perkuliahan tuh nggak padat. Tapi kita harus nyelesain kayak, kalau di sini tuh namanya Project Sarjana Muda 1, ada juga Project Sarjana Muda 2 itu untuk di semester 8 nanti, semester akhir. Skripsinya itu kayak 2 kali gitu loh. Jadi seperti yang kita tahu, kayak dari awal tahun itu mulai sebenarnya dari akhir tahun 2019 kemarin ada isu-isu yang COVID-19, berbagai negara itu kayak kena dampaknya dan penyebarannya cepat banget, dimana COVID-19 ini makan korbannya nggak sedikit. Banyak negara yang udah kayak ambil tindakan, termasuk Malaysia sendiri. Per tanggal 18 Maret kemarin, Malaysia mutusin untuk lockdown, tapi mungkin waktu itu lockdownnya nggak full lockdown gitu. Jadi kayak semuanya disuruh self quarantine selama 2 minggu, which is sampai akhir Maret. Pas tanggal 31 deh kalau nggak salah. Kebetulan di saat itu Vita memang kuliahnya mau mid break selama self quarantine yang dari tanggal 18 sampai tanggal 31 itu Vita emang kayak libur gitu, jadi emang nggak ada perkuliahan segala macam. Nah masalahnya sebelum tanggal 31 Maret itu tiba-tiba Malaysia mutusin untuk extend lockdownnya sampai tanggal 14 April. Nah di situ bener-bener yang kayak tiket pesawat itu udah nggak ada lagi sampai tanggal 14. Pokoknya kayak orang-orang udah nggak boleh keluar rumah lagi. Emang polis sama kayak tentara-tentara di Malaysia gitu kayak turun ke jalanan juga buat patroli. Kalau nggak salah Vita, jadi kalau misalnya kita tuh kedapetan kayak keluar tanpa ada hal-hal yang penting, bakal didenda 1.000 ringgit. Begitu Malaysia mutusin buat lockdown di tanggal 18 itu, nggak berapa lama setelah itu UTM di Johor, kita nggak tahu kalau di KL, UTM di Johor juga mutusin buat lockdown. Tiba-tiba gate semua ditutup, mungkin karena keadaannya juga darurat. Sore itu keluar pengumuman bahwa nggak boleh lagi keluar dari UTM. Mulai jam 6 tutup semua gate, kayak orang benar-benar nggak boleh keluar masuk lagi. Even misalnya kayak yang food delivery, misalnya kayak student-student kan biasanya pesan kayak Domino atau KFC, McD kayak gitu-gitu, itu nggak boleh masuk lagi ke UTM. Jadi kalau mereka mau delivery makanan harus ngambil ke gate. Di posisi itu sebenarnya aman karena kayak orang luar nggak bisa masuk ke UTM, kita pun nggak keluar dari UTM, itu lebih baik kayak gitu. Kayak kita lebih menjaga kan, karena memang COVID-19 ini kan kayak gejalanya itu mirip dengan kita sakit biasa kayak gitu. Paling nanti kalau udah parahnya baru kayak muncul tanda-tanda yang lebih spesifik. Kondisi darurat ini, kondisi yang nggak terduga ini tuh berefek banget ke perkuliahan kami semua. Yang tadinya awalnya cuman libur mid break selama 2 minggu sampai tanggal 31 Maret itu, ternyata ketika Malaysia lockdown diperpanjang dari tanggal 1 sampai tanggal 14, UTM akhirnya memutuskan untuk bikin kelas online sepanjang semester. Per tanggal 1 April semua perkuliahan, submission tugas, presentasi, semuanya itu dilakuin secara online sepanjang semester ini. Tentu itu bakal ngefek banget sih sebenarnya. Di angkatannya Vita yang ngambil BSM 1 semester ini kan harus sidang, harus presentasi segala macam. Akhirnya UTM mengeluarkan kebijakan bahwa semuanya diundur. Jadi semester ini tetap online sampai sebelum Lebaran. Setelah Lebaran akan ada kelas selama 1 bulan, Juli baru ujian semester. Yang mana seharusnya awal Juni kami udah ujian semester gitu. Jadi sekarang bulan Juni dipakai untuk kuliah, di Juli baru untuk ujian semester. Nah, kami yang sidang nanti PSM, presentasi PSM itu diundur ke Agustus. Libur semester itu baru start dari akhir Agustus. UTM juga mundurin tanggal masuk kuliah untuk semester depan gitu. Jadi dimulai di bulan Oktober kalau nggak salah, sampai akhir semesternya Februari.
Nah, otomatis itu bakal ngaruh juga ke internshipnya di angkatan Vita. Karena fakultas kami internshipnya 6 bulan. Kalau misalnya fakultas lain tuh ada yang kayak 3 bulan, dan 3 bulan itu tuh bisa di cover di liburan semester yang 3 bulan ini. Otomatis dengan kondisi darurat seperti ini, banyak company juga yang nggak beroperasi di kantor kayak gitu, mungkin online segala macam. Kondisinya kami kan harus apply, harus nanya kayak mereka terima nggak untuk anak intern gitu. Ada beberapa company itu yang kayak nolak anak intern gitu loh. Itu berefek banget sama internshipnya kami. Tapi untungnya yang tadinya deadline pendaftaran dari internship itu di akhir bulan April, di extend ke bulan Juni akhirnya. Kalau nggak salah Vita itu tanggal 26 Juni. Terjadwalnya internship itu mulai dari bulan Oktober sampai Februari. Jadi sebenarnya anak-anak Indo yang di UTM itu udah banyak balik ke Indonesia di 2 minggu pertama lockdown. Ketika mereka tahu kalau misalnya Malaysia bakal lockdown, jadi kayak mereka pada balik ke rumah masing-masing ke Indo. Jadi kayak kondisi UTM tuh sekarang bener-bener sepi, karena juga ada banyak anak-anak Melayu tuh yang pulang ke rumah mereka masing-masing, ke daerah mereka masing-masing. Di UTM bener-bener sepi karena kami juga dalam UTM sangat dibatasi pergerakannya. Hal yang sangat kita apresiasi dari pemerintahnya Malaysia sendiri adalah ketika waktu itu pemerintah Malaysia mutusin untuk lockdown, kan orang pada panic buying semua, kayak borong semua, termasuk kita waktu itu sama teman-teman juga kayak ngestok, tapi nggak sampai yang banyak banget, tidaknya cukup untuk 2 minggu karena waktu itu belum tahu kalau lockdown bakal di-extend. Pemerintahnya Malaysia itu kayak ngedeclare kalau misalnya anak-anak yang tinggal di dalam university itu makanannya bakal ditanggung. Kalau bisa dibilang dari awal lockdown sampai ini udah masuk 2 minggu kedua lockdown, itu makanan kami ditanggung. Jam 12 siang untuk makan siang, terus untuk makan malamnya itu jam 6 udah boleh diambil. Dan kita sangat-sangat berterima kasih banget buat pemerintah Malaysia karena nasib kami juga dipikirin, terutama kami yang internasional. Mungkin kalau orang-orang lokal bisa kayak pulang naik bus segala macam, tapi kan buat kami yang internasional harus pulang lumayan jauh. Mungkin kalau Indonesia masih dekat gitu, tapi kalau yang lain kan lumayan jauh buat pulang ke negara mereka masing-masing gitu kan. Jadi kita sangat berterima kasih banget karena free food ini bener-bener komplit. Kayak misalnya siang kami itu dikasih nasi, ayam, sayur. Nah, nanti kita bakal kasih lihat apa aja yang dapat dari free food itu. Jadi free foodnya itu bukan sekedar nasi, ayam, sayur, bukan gitu, tapi kayak makanan pokoknya, terus kami juga dikasih kayak makanan sampingannya kayak gitu. Juga untuk yang makan malam itu kami dikasih makanan pokoknya seperti biasa. Kadang-kadang ada ikan, ada ayam kayak gitu, ada daging juga kadang-kadang, pakai nasi, ada sayurnya. Dan kami kalau untuk yang makan malam itu dikasih susu, roti, sama kayak wafer-wafer, biskuit, pokoknya komplit. Itu untuk sarapan besok paginya disimpan. Di dalam UTM itu ada kayak mart gitu, minimarket gitu, buka. Cuman semenjak lockdown itu semua toko yang ada di UTM setelah jam 7 tuh nggak ada yang buka lagi gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau pergi belanja itu sebelum jam 7 tuh harus sudah beli kebutuhan, misalnya kayak air, di sebelum jam 7 harus sudah beli semuanya kayak gitu. Oh ya, alasan Vita juga nggak pulang ke Indonesia sampai saat ini karena waktu tanggal 18 itu Vita bilang ke papa, kan sempat bilang ke papa, waktu itu kan Indonesia masih kayak dalam status siaga aja, belum kayak lockdown gitu. Nah, jadi di tanggal 18 itu di tanggal 17 Vita kabarin papa, Pak, ini Malaysia mau lockdown, tapi nggak tahu kondisinya ke depannya bakal gimana. Cuman yang pasti pemerintahnya udah ambil tindakan tegas gitu. Nah, jadi memang di saat itu mama suruh pulang kayak gitu karena takutnya nanti ada apa-apa, kan nggak ada keluarga terdekat gitu kan yang bisa bantuin. Meskipun ada tante, tapi kan tante juga punya anak kecil dan tinggal di rumahnya sendiri kayak gitu, yang nggak mungkin juga buat keluar kan. Jadi mama suruh pulang sebelum semua akses tutup. Nah, tapi papa juga mikir kalau misalnya Kak Vita pulang di saat itu, pasti kan orang-orang tuh berbondong-bondong dong pulang ke Indonesia dan kondisinya pasti rame. Apalagi Vita pulang ke Batam pakai ferry gitu kan, pasti rame banget. Jadi papa bilang mending tunggu kondisinya keadaannya benar-benar oke baru pulang. Makanya mutusin untuk nggak pulang dulu sampai sekarang. Dan juga Vita kayak ada hal-hal yang harus Vita selesaiin juga di sini. Di awal puasa atau bulan puasa atau sebelum lebaran Vita pasti pulang sih.
itu pasti pulang karena setelah lebaran Vita kan ada kelas lagi sampai nanti di Agustus karena harus nyelesain sidang PSM. Oke, segitu dulu updatean dari Vita. Nanti kalau misalnya mungkin ada extend lagi dari pemerintah Malaysia, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nanti Vita bakal bikin video lagi kalau bisa, karena memang sebenarnya selama kelas online berlangsung, maksudnya kan kita punya banyak waktu untuk di kamar. Paling itu kan kelas kayak 3 jaman kayak gitu aja kan. Nah selebihnya itu kita benar-benar fokus ngerjain apa yang harus kita selesaikan, nggak yang cuman rebahan aja atau kayak gabut di kamar kayak gitu, enggak, tapi emang banyak yang harus diselesaikan juga gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.